Para pemirsa di mana saja Anda berada, salam. Kami dari Yayasan Marturia Immanuel atau Yamari di Jakarta senang berjumpa kembali dengan para pemirsa. Kami berharap dan berdoa kiranya Bapak Ibu, saudara-saudari dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja. Tema ibadah online Yamari yang ke-72 hari ini, 30 Oktober 2021 adalah bagaimana memberi arti bagi kehidupan. Disampaikan Bapak Pendeta HBL Mantiri dari Jakarta. Ibadah online Yamari dipandu oleh Evangelis Mariati Sitorus. Kiranya seluruh acara berjalan dengan baik dan lancar, memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari para pemirsa. Mari kita mulai ibadah online Yamari yang ke-72 ini dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Saya percaya kita semua ada dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Saat ini mari kita siapkan seluruh hidup kita mau datang kepada Tuhan. Sebelumnya kita akan baca firman Tuhan yang terambil dari Filipi 1 ayat 21 dan 22a yang berkata, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah." Mari kita naikkan pujian yang berkata, "Satu hal yang kurindu." Biarlah kita memiliki kerinduan yang dalam di hadapan Tuhan. Kita mau memuji, memuliakan Dia, menyembah Dia dalam kerinduan kita di hadapannya. Haleluya. Amin Tuhan. Haleluya. Inilah kerinduan kami. Inilah doa kami di hadapan-Mu Bapa. Kami mau menikmati hadirat-Mu lebih dari apapun dalam hidup. Satu hal yang kurindu, berdiam dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kaulah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Amin. Haleluya Bapa. Amin. Satu hal yang kurindu, berdiam dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta,
kita akan lanjutkan puji-pujian kita di hadapan Tuhan pada saat ini. Kita akan katakan, oh Tuhan, pimpinlah langkahku, dan setiap langkahmu diatur oleh Tuhan. Haleluya, amin Tuhan. Engkau yang memimpin setiap langkah kami dan mengatur setiap langkah kami. Haleluya, amin. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku, ku tak berani jalan sendiri, sertamu itulah doaku, ajarku merendahkan hati, menurut firman-Mu setiap hari. Jadikan perintah dalamlah, mencari domba yang sesat, itulah kehidupan jiwaku. Katakan tiap langkah diatur oleh Tuhan. Diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Serta badai yang menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkah Tuhan yang pimpin, setempati ikuti hartanya. Jika sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang langka, oh Tuhan, pimpinlah langkahku, ku tak berani jalan sendiri, serta-Mu itulah doaku, ajarku merendahkan hati, menurut firman-Mu setiap hari. Jadikan perintah dalamlah, mencari domba yang sesat, itulah kehidupan jiwaku. Menurut firman-Mu setiap hari, jadikan perintah dalamlah, mencari domba yang sesat, itulah kehidupan jiwaku, itulah kehidupan jiwaku, itulah kehidupan jiwaku. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan persembahan pujian. Waktu dan tempat kami persilahkan. Melayani Tuhan dalam hidup ini, banyak yang terpanggil
serahkanlah hatimu saja, semua dalam rencananya. Siapkanlah hatimu kawan untuk melayaninya. Hari esok
Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta HBL Mantiri dari Jakarta. Untuk menyambut firman Tuhan, mari kita naikkan pujian yang berkata, "Ku yakin saat kau berfirman." Amin. Tuhan, kami yakin saat kau berfirman, kami akan diberkati dan dipulihkan oleh Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Aman karena kau menjaga, kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diamkan dan dipulihkannya. Amin. Kami percaya Engkau memulihkan kehidupan kami. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Aman karena Kau menjaga, kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diamkan dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diamkan dan dipulihkannya. Ku diamkan dan dipulihkannya. Ku diamkan dan dipulihkannya. Amin. Shalom saudara-saudara yang saya kasihi, merupakan kehormatan yang besar bagi saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Sebelum saya menyampaikannya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, segala puji syukur hanya bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, kami telah memuji dan membesarkan nama-Mu. Tiba saatnya kami mendengar sebagian daripada firman-Mu. Tolong hamba-Mu ini Tuhan, yang akan menyampaikan firman-Mu, urapi dengan kuasa-Mu di atas.
tempatkan kata-katamu dalam mulut hamba ini, sehingga apa disampaikan sudah daripada muaranya menjadi berkat bagi kami semua dan namamu yang dimuliakan. Tolong kami semua juga yang mendengarkan, kau beri hikmat akal daripadamu saja, agar kami mengerti akan firman ini dan dapat melakukannya di dalam kehidupan masing-masing. Terima kasih Bapa, bersabda kepada kami siap mendengarkan dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Saudara yang saya kasihi, judul saya pada hari ini adalah bagaimana memberi arti bagi kehidupan kita. Saudara, Tuhan memberikan kita umur pendek atau umur panjang, oke. Tapi yang paling penting, hidupmu kita, entah pendek, entah sampai lansia, harus mempunyai arti, mesti bermanfaat bagi Tuhan dan bagi sesama, saudara. Dan itu yang paling penting. Mari kita membaca dalam Galatia 2 ayat 20. Namun, aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara yang kekasih, bagaimana memberi arti bagi hidup? Pertama adalah kasih. Saya uraikan kata life, L dari love, kasih. Kasih memberi arti. Di dalam 1 Yohanes 4, 12b dikatakan, jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita, saudara. Ya. Jadi beberapa orang menikmati kebersamaan dengan orang lain. Mereka berteman dan banyak orang dan bermasyarakat dan saling mengasihi, saling mengampuni. Itu yang perlu saudara-saudara dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Tugas kita adalah mencintai dengan setia orang-orang yang telah Tuhan berikan untuk kita cintai. Entah ada 2 orang, 3 orang, 100 orang, 200 orang. Tapi jika Tuhan melihat bahwa kita siap untuk mengasihi orang lain, Dia akan membawa mereka kepada kita. Betapapun ya, malunya kita tidak perlu takut dengan perintah kasih. Tuhan memberi kita kekuatan untuk melakukan apa yang Dia minta, saudara. Nah, jadi kasih dibutuhkan untuk kehidupan agar ada artinya. Jadi kalau hidup kita mau mempunyai arti, yang pertama adalah kasih. L, life, love. Kasih dibutuhkan untuk kehidupan agar ada artinya. Mengasihi dan dikasihi adalah kebutuhan dasar manusia, saudara-saudara. Semakin banyak kasih kita beri, maka kita memiliki kemampuan untuk lebih besar menerima kasih itu, saudara-saudara. Kasih Allah memberi arti. Kasih Allah memberi arti akan mencapai orang lain melalui kita dengan belas kasihan, pengertian, dan tangan yang mau menolong. Jadi kalau kita memiliki kasih Allah, kita akan mau menolong orang lain, berbelas kasihan ke orang lain, menggunakan tangan kita untuk menolong orang lain. Di dalam 1 Yohanes 3 dikatakan, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap dalam maut. Ya, itu adalah di dalam perikop dikatakan kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Ya. Berikut setelah kasih, maka dari kata life itu I atau I, involvement, peran serta. Jadi setelah kasih memberi arti, peran serta juga memberi arti. Dalam Yohanes 15 ayat 5b dikatakan, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, buah tidak terbatas pada memenangkan jiwa. Good works, perbuatan baik pun itu buah. Dalam pasal ini doa, sukacita, dan kasih yang dijawab disebut sebagai buah. Bahkan ada lagi di dalam
Galatia 5:22-24 itu adalah the 9 moral qualities, 9 kualitas moral, yaitu sebagai karakter Kristus yang kita miliki itu di dalam buah roh, saudara. Kita cuma tahu mengerti itu, Tuhan. Kalau dikatakan tadi ada ketika pohon anggur menghasilkan banyak buah, Allah dimuliakan karena setiap hari dia mengirimkan sinar matahari dan hujan untuk membuat tanaman tumbuh. Dan terus-menerus dia pelihara setiap tanaman kecil dan mempersiapkannya untuk berbuah. Betapa suatu momen terjadi kemuliaan bagi Tuhan kalau tiba saat panen. Ya, dibawa panen itu dibawa ke lumbung, matang dan siap digunakan. Yang membuat semuanya terjadi, saudara. Analogi bertani ini menunjukkan bagaimana Tuhan dimuliakan ketika orang menjalin hubungan yang benar dengannya dan mulai menghasilkan banyak buah dalam hidup mereka. Nah, peran serta di dalam pekerjaan, dalam hobi, dalam kegiatan seseorang sangat menolong. Peran serta dalam kegiatan sosial, dalam pekerjaan di rumah sakit adalah baik juga. Nah, tapi hidup akan lebih mempunyai arti apabila kita terlibat dalam pekerjaan Allah, kegiatan gereja, doa-doa syafaat, dan membagi Yesus dengan orang lain. Jadi menjadi saksi yang hidup, saudara. Nah, itulah dikatakan jadi memang perbuatan baik oke, ya, di dalam kehidupan ini. Tetapi yang penting hidup yang akan lebih berarti apabila kita terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Itu yang penting, menangkan jiwa. Dan itulah yang dikatakan berbuah. Kalau kita menangkan jiwa, saudara. Jadi peran serta mendahului penuaian, saudara. Dalam 1 Yohanes 3:18, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Nah, saudara, ayat-ayat ini memberikan contoh bagaimana memberikan hidup kita untuk orang lain, untuk membantu mereka yang membutuhkan. Ini sangat mirip dengan ajaran Yakobus. Seberapa jelas tindakan Anda menunjukkan bahwa Anda benar-benar mencintai orang lain? Apakah Anda dermawan sebagaimana seharusnya dengan uang, harta, benda, dan waktu Anda? Nah, itu penting. Nah, berikut setelah kita melihat dari kata life itu love, involvement, atau peran serta. Nah, yang ketiga adalah iman. Iman memberi arti. Yang 1 Yohanes 5 ayat 4b. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita, saudara. Yesus tidak pernah berjanji bahwa menaati dia akan mudah. Tapi kerja keras dan disiplin diri dalam melayani Kristus bukanlah beban bagi mereka yang mengasihi dia. Dan jika beban kita mulai terasa berat, kita selalu ingat dapat mempercayai Kristus untuk membantu kita menanggungnya. Hidup kekristenan adalah kehidupan dalam iman. Karena kita harus menggunakan perisai iman untuk mengalahkan si setan. Segala sesuatu yang baik dan benar adalah mungkin melalui iman. Iman menyenangkan Tuhan dan memberi arti bagi kehidupan. Di dalam Ibrani 11 ayat 6 dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah pada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Percaya bahwa Tuhan ada hanyalah permulaan. Bahkan setan sangat percaya. Tuhan tidak akan puas hanya dengan pengakuan akan keberadaannya. Dia menginginkan hubungan pribadi yang dinamis dan intim dengan Anda, yang akan mengubah hidup Anda. Mereka yang mencari Tuhan akan menemukan bahwa mereka dihargai dengan kehadirannya yang intim. Kadang-kadang kita bertanya-tanya tentang nasib mereka yang belum pernah mendengar tentang Kristus dan bahkan tidak memiliki Alkitab untuk dibaca. Allah meyakinkan kita bahwa semua orang
yang dengan jujur mencari Dia, yang bertindak dengan iman berdasarkan pengetahuan tentang Allah yang mereka miliki, akan diberi upah. Ketika Anda memberitahu orang lain tentang Injil, doronglah mereka untuk jujur dan rajin dalam mencari kebenaran. Mereka yang mendengar Injil bertanggung jawab atas apa yang telah mereka dengar. Berikut adalah tadi dari kata life, love, involvement, and faith atau iman. Nah, keempat adalah nilai-nilai abadi, memberi arti. Itu Matius 6 ayat 19-20. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Menyimpan harta di surga tidak terbatas pada persepuluhan, tetapi dicapai dengan semua tindakan ketaatan kepada Tuhan. Ada pengertian di mana memberikan uang kita untuk pekerjaan Tuhan adalah seperti berinvestasi di surga. Tetapi niat kita seharusnya adalah untuk mencari pemenuhan tujuan hidup dalam semua yang kita lakukan, bukan hanya apa yang kita lakukan dengan uang kita. Mereka yang hidup hanya mementingkan diri sendiri dan mengejar hal-hal yang sifatnya sementara seringkali tidak bahagia. Ada ketidakpuasan. Kehidupan bisa mempunyai arti hanya kalau nilai abadi dijadikan fokus kita. Nilai-nilai abadi termasuk secara sukarela memberi waktu kita, talenta-talenta kita, dan harta kita, serta harapan akan hidup kekal. Di dalam 1 Yohanes 5:13 dikatakan, semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya pada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Itulah yang saya sampaikan adalah 4 hal. Saya akan ulangi. Bagaimana istilahnya dalam bahasa Inggris, how to bring meaning into life. Diuraikan dalam kata life, yaitu love, involvement, faith, and eternal values. Itu 4 hal bisa membuat kita mempunyai arti, berdampak, bermanfaat bagi Tuhan dan sesama. Berikut adalah juga menyangkut dalam satu tema yang sama, bagaimana kita adalah beberapa hal yang perlu kita kerjakan juga. Ya. Mari kita baca di dalam Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Untuk mencari dahulu kerajaannya dan kebenarannya berarti berpaling kepada Tuhan terlebih dahulu, untuk meminta bantuan untuk mengisi pikiran Anda dengan keinginannya, untuk mengambil karakternya sebagai pola hidup kita. Jadi itu yang penting, mencari kerajaan Allah dengan kebenarannya. Nah, dan untuk melayani dan mentaatinya dalam segala hal. Apa yang benar-benar penting bagi Anda? Apakah orang, objek, tujuan, dan keinginan lainnya? Semuanya bersaing untuk mendapatkan prioritas. Tapi ingat, ya, semua ini dapat dengan cepat menyingkirkan Tuhan dari tempat pertama jika Anda tidak secara aktif memilih untuk memberinya tempat yang pertama dalam setiap aspek kehidupan Anda. Makanya ada kalimat yang mengatakan, in everything you do, put God first, and He will direct you and crown your effort with it. Di dalam segala hal, tempatkan Tuhan di tempat utama, dan Dia akan memahkotai usahamu dengan keberhasilan. Oh, itu yang luar biasa, saudara. Jadi semua ini dapat dengan cepat menyingkirkan Tuhan. Jadi kita pertama tempatkan Tuhan dulu di tempat yang utama, tidak yang lain. Nah, untuk bisa juga berarti ada 5 hal yang kita perlu miliki. Pertama, be teachable. Di Mazmur 32 ayat 8 dikatakan, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Ya, Tuhan menggambarkan beberapa orang seperti kuda atau bagal.
yang harus dikendalikan dengan talika. Ada banyak orang yang stubborn, keras kepala, tidak bisa diatur. Nah, maka pertama yang kalau kita mau berarti dalam video ini, be teachable, mau diajar, saudara-saudara. Itu penting. Nah, kita beberapa orang tetap keras kepala. Keras kepala mereka akan membatasi pelayanan mereka bagi Tuhan. Belajar dari Tuhan dan orang lain. Kita mesti belajar dari Tuhan dan orang lain. Jadi be teachable berarti belajar dari Tuhan dan dari orang lain juga. Ketika kita diarahkan oleh Tuhan, kita dimampukan untuk berarti bagi Tuhan. Dalam Efesus 4, 20-24 dikatakan, tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia. Dan menerima pengajaran dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menamakan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsu yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Orang seharusnya dapat melihat perbedaan antara orang Kristen dan non-Kristen. Kita harus hidup sebagai anak-anak terang. Paulus mengatakan kepada jemaat Efesus yang untuk meninggalkan kehidupan lama yang penuh dosa, karena mereka adalah pengikut Kristus. Menjalani kehidupan Kristen adalah sebuah proses. Tidak bisa ujuk-ujuk, saudara, seperti membalik telapak tangan. Meskipun kita memiliki sifat baru, kita tidak secara otomatis memikirkan semua pikiran yang baik dan mengungkapkan semua sikap yang benar ketika kita menjadi orang baru di dalam Kristus. Tapi jika kita terus mendengarkan Tuhan, kita akan berubah sepanjang waktu. Ketika Anda melihat kembali tahun lalu, apakah Anda melihat proses perubahan menjadi lebih baik dalam pikiran, sikap, dan tindakan Anda? Ini suatu pertanyaan yang harus kita jawab. Jadi tahun lalu bagaimana? Ada perubahan tidak dengan tahun sekarang? Itu ada perubahan, mesti ada terlihat perubahan, saudara. Meskipun perubahan mungkin lambat, itu datang ketika Anda percaya Tuhan untuk mengubah Anda. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang sifat ini, kita bisa baca di beberapa ayat di Roma 6, Roma 8, Galatia 5, Kolose 3. Tapi saya tidak akan baca ini. Cara hidup kita yang lama sebelum kita percaya pada Kristus sebetulnya telah berlalu. Kita harus meletakkannya di belakang kita seperti pakaian lama untuk dibuang. Inilah keputusan sekali untuk selamanya. Kita memutuskan untuk menerima anugerah keselamatan Kristus, saudara. Berikut setelah be teachable adalah be thoughtful. Jadi penuh pengertian atau bisa dikatakan juga penuh bijaksana. Di dalam Efesus 6 ayat 7 dikatakan, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Ya. Bisakah Anda dipercaya untuk melakukan yang terbaik? Bahkan ketika bos tidak ada, nah seringkali kita merasa, nggak ada orang yang ngawasi kita seenaknya. Nah, apakah Anda bekerja keras dan penuh semangat? Apakah Anda memerlukan karyawan Anda sebagai manusia bukan mesin? Itu menjadi pertanyaan yang harus kita jawab. Ingatlah bahwa tidak peduli siapa Anda, dan kepada siapa Anda bekerja, dan tidak peduli siapa Anda, dan siapa yang bekerja untuk Anda. Dia yang pada akhirnya ingin adalah Anda senangi adalah Bapa Anda di surga. Jadi kalau kita bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Banyak orang Kristen gagal menjangkau orang lain. Motif egoisme mereka membuat mereka tidak efektif bagi Tuhan. Kita membuat hidup kita berarti ketika kita memberi makan mereka yang lapar, memberi pakaian pada yang telanjang, dan membagikan Kristus pada mereka yang belum bertobat. Dalam Yakobus 2:15-16 dikatakan, jika seorang saudara atau saudari tidak memiliki pakaian dan membutuhkan makanan sehari-hari, dan seorang di antaramu berkata kepadanya, pergilah dalam damai, semua tubuhmu dihangatkan dan dikenyangkan, tapi kamu tidak memberi kepadanya apa yang diperlukan tubuhnya, ya, maka itu tidak bisa dilakukan. Saudara-saudara, kita harus
love in action. Nah, itu penting. Dan sekarang berikut adalah setelah kita be teachable, be thoughtful, be thankful. Itu 1 Tesalonika 5:18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kalau kita baca sejak ayat 16-18, sukacita, doa, dan rasa syukur kita tidak boleh berfluktuasi dengan keadaan atau perasaan kita. Mematuhi ketidakperintah ini, yaitu bersukacita, berdoa terus-menerus, dan bersyukur, seringkali bertentangan dengan kecenderungan alami kita. Namun, ketika kita membuat keputusan sadar untuk melakukan apa yang Tuhan katakan, kita akan mulai melihat orang dalam perspektif baru. Ketika kita melakukan kehendak Tuhan, kita akan lebih mudah bersukacita dan bersyukur. Paulus tidak mengatakan bahwa kita harus bersyukur kepada Tuhan atas segala sesuatu yang terjadi pada kita, tetapi dalam segala hal. Kejahatan tidak datang dari Tuhan, jadi kita tidak seharusnya berterima kasih padanya untuk itu. Tetapi ketika kejahatan menyerang kita, kita masih bisa bersyukur atas kehadiran Tuhan dan kebaikan yang akan Dia capai melalui kesusahan. Banyak yang tidak pernah berhenti menghitung berkat-berkat mereka karena mereka tidak tahu berterima kasih, hanya egoistis, hidup mereka tidak dihargai, saudara-saudara. Kita harus berlatih bersyukur. Kita syukuri dengan apa yang ada pada kita. Kita menyenangkan Tuhan dan menjadi berkat ketika kita melakukannya, saudara-saudara. Efesus 5:20 katakan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Juga terima kasih Tuhan, bukan untuk masalah Anda, tetapi untuk kekuatan yang Dia bangun di dalam Anda melalui pengalaman sulit dalam hidup Anda. Anda dapat yakin bahwa kasih Tuhan yang sempurna akan membantu Anda. Jadi yang pertama tadi, be teachable, ya, be thoughtful, be thankful. Yang keempat adalah be trustworthy. Efesus 4:14 dikatakan, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Beberapa orang Kristen tidak dapat diandalkan. Anda tidak pernah tahu di mana mereka untuk menemukan mereka. Apakah mereka apa yang mereka kerjakan? Jangkauan mereka sangat terbatas. Kita harus dapat dipercaya, dapat diandalkan, membuat doa kita, kesaksian kita, dan cara kita bersaksi sangat efektif. Di dalam Efesus 4:5 dikatakan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Beberapa orang Kristen takut bahwa kesalahan apapun akan menghancurkan kesaksian mereka bagi Tuhan. Mereka melihat kelemahan mereka sendiri dan mereka tahu bahwa banyak orang non-Kristen tampaknya memiliki karakter yang lebih kuat daripada mereka. Bagaimana kita dapat bertumbuh menjadi seperti Kristus? Jawabannya adalah bahwa Kristus membentuk kita menjadi sebuah tubuh, menjadi sekelompok individu yang dipersatukan dalam tujuan mereka dan dalam kasih mereka satu sama lain untuk Tuhan. Saudara yang kasih, terakhir adalah be triumphant. Jadi tadi be teachable, be thoughtful, be thankful, be trustworthy. Yang kelima adalah be triumphant, penuh kemenangan. 1 Petrus 5:14 ayat 4 dikatakan, maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Gembala Agung adalah Yesus Kristus. Ini mengacu pada kedatangan yang kedua ketika Dia akan menghakimi semua orang. Kita bisa menang di sini dan sekarang, tapi kita harus menempatkan Tuhan di tempat utama dalam hidup kita. Jika kita ingin hidup, kita diperhitungkan baginya. Kita juga akan berjaya di kehidupan yang akan datang. Kita akan diganjar dengan mahkota kehidupan kekal. Yakobus 1:12 katakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan
yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Luar biasa Tuhan, saudara-saudara kalian. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan. Pertama ada menyangkut soal kata life yang diuraikan dengan love atau kasih, involvement atau peran serta, kemudian juga iman atau faith, kemudian eternal value, nilai-nilai abadi. Itu yang pertama, untuk bisa bermanfaat bagi Tuhan dan bagi sesama. Berikut juga untuk bisa juga bermanfaat bagi Tuhan dan sesama, kita harus be teachable, mau diajar, be thoughtful, penuh pengertian dan bijaksana. Kemudian juga be thankful, penuh syukur, ya kan. Dan trustworthy, dapat diandalkan, dapat dipercaya, dan be triumphant, penuh kemenangan. Itu hal. Jadi totally ada 9 hal yang perlu kita lakukan dan miliki agar hidup kita ini bisa bermanfaat bagi Tuhan dan bagi sesama. Saudara saya kasih. Jadi memang ini ada satu kata yang luar biasa. Jadi umur yang Tuhan beri kepada kita itu bisa panjang, bisa pendek, bisa ada yang hanya mungkin baru lahir sudah meninggal, ada 10 tahun, 5 tahun, ada yang 80 tahun, ada yang 100 tahun. Nah, tidak bergantung pada lamanya, tapi yang penting hidup ini ya harus berarti ya, bagi Tuhan dan bagi sesama, harus bermanfaat bagi Tuhan, bagi sesama. Ada satu kata di dalam bahasa Inggris yang sangat baik, akan saya bacakan. Time is free, but it is priceless. You cannot own it, but you can use it. You cannot keep it, but you can spend it. Once you have lost it, you can never get it back. Oh, saudara, ini suatu yang dibuat, yang ditulis oleh Harvey Mackay. Harvey Mackay. Dan saudara yang saya kasih, jadi mari kita harus punya tekad agar hidup ini mempunyai arti bagi Tuhan dan bagi sesama. Oleh itu saya sangat senang karena saya bisa dinyanyikan juga pada setelah doa penutup ini atau sebelumnya dinyanyikan adalah hidup adalah kesempatan. Nyanyian yang luar biasa yang saya sangat senangi. Mari kita berdoa dulu. Bapa Saudara, syukur terima kasih kami ucapkan kepadamu karena Engkau telah menolong kami. Terima kasih hamba-Mu akan berhenti berbicara. Hamba mengundang Roh Kudus berbicara pada kami lebih lanjut, yang kami mengerti akan firman-Mu ini dan dapat melakukannya dalam kehidupan masing-masing. Tolong juga institusi Yamari ini, Yayasan Yamari Tuhan, Engkau tolong Tuhan, para pimpinan dan seluruh jajarannya, Engkau senantiasa beri kekuatan kesehatan yang sempurna, jauhkan dari segala sakit penyakit dan bahaya. Jadi ini institusi ini menjadi berkat bagi banyak orang, dan melalui institusi ini nama-Mu saja ditinggi muliakan. Terima kasih Bapa di surga, segala puji syukur hanya bagi Engkau. Kedengar akan doa ini, sempurnakan, kabulkan anak-Mu. Karena nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati saudara. Terima kasih. Para pemirsa, baru saja kita mendengarkan uraian firman Tuhan dengan tema bagaimana memberi arti bagi kehidupan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta HBL Mantiri. Beliau adalah Gembala Senior IHOP Belagio dan Pembina Yamari. Kiranya apa yang telah disampaikan memandu kita dalam menjalani hidup yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih kepada hambanya, Bapak HBL Mantiri, atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah Online Yamari berikutnya yang ke-73 hari Sabtu 6 November 2021, firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Mulyadi Soleman dari Jakarta. Bapak, Ibu, Saudara, para pemirsa, sekarang diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan Yamari. Silakan mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 39100 33700 atas nama Yayasan Marturia Immanuel. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Bersyukur untuk anugerah Tuhan dan atas kerja keras pemerintah dalam penanganan penyebaran COVID-19 sehingga kasus positif dan kasus kematian akibat COVID-19 sudah melandai. Kita doakan agar masyarakat tidak abai dengan protokol kesehatan guna mencegah gelombang ketiga COVID-19.
Melalui kesempatan ini saya menghimbau Bapak Ibu Saudara-saudari supaya tetap waspada dan selalu lakukan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak aman dengan orang lain. Selain itu, yang belum vaksinasi segeralah ikut vaksinasi di daerah Anda masing-masing. Bagi Bapak Ibu Saudari yang membutuhkan dukungan doa, silakan menghubungi kami pada jam kerja dengan nomor telepon 021 4585 5697 atau dengan WA 0877 8488 8642. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Evangelis Petrus Tadu. Sebelumnya, mari kita nyanyikan sebuah lagu Rumah Doa. Hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, di mesbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku rumah doa, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku rumah doa, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama berdoa syafaat. Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas berkat dan pengurapan Tuhan kepada semua tim yang melayani, juga atas Bapak Pendeta HBL Mantiri yang telah menyampaikan firman Tuhan dengan tema bagaimana memberi arti bagi kehidupan di ibadah online Mari ke-72 Sabtu 30 Oktober 2021. Kami bersyukur firman Tuhan membimbing, mengarahkan agar hidup yang Tuhan berikan tidak sekedar diisi dengan yang bersifat sementara, tapi harus diisi yang bersifat kekekalan, agar kami dapat lakukan melalui sikap, tutur kata, dan perbuatan dari kami semua yang percaya kepada Tuhan. Tuhan, mohon berkat-Mu bagi semua tim yang telah melayani, demikian juga bagi Bapak Pendeta HBL Mantiri dalam hidup, keluarga, pelayanan, dan usaha, agar selalu nyata penyertaan dan perlindungan Tuhan dalam kehidupan hamba-hamba-Mu. Tuhan Yesus, kami mendukung doa dan menyerahkan hamba-hamba-Mu, baik worship leader, pemain musik, multimedia,
dan Bapak Pendeta Dr. Mulyadi Sulaiman yang akan menyampaikan khotbah dengan tema waspadai pemurtadan menjelang hari Tuhan. Dalam ibadah online Mari ke-73 6 November 2021, Roh Kudus yang menuntun dan melengkapi sehingga seluruh pelayanan dan kebenaran firman Tuhan yang ditaburkan menjadi berkat dan menjadi panduan hidup bagi sahabat Yamari, sahabat MHM, dan pemirsa yang bersama beribadah dimanapun mereka berada. Allah Bapa Gembala yang baik, kami berdoa kiranya Tuhan memberkati dan melindungi tim Yamari, Bapak Evangelis Michael Bambang Suwono, Ibu Pendeta Maria Novi, Bapak Agus Suwai, Evangelis Mariati Sitorus, hari Jumat 29 Oktober 2021 dengan menggunakan mobil dinas Yamari menuju ke Batu, Malang, Jawa Timur dalam rangka mengikuti ibadah Jubileum 50 tahun Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga Injili Indonesia PGLII. Juga mohon berkat Tuhan bagi Panitia Nasional Jubileum 50 tahun PGLII dalam seluruh persiapan mereka sehingga pelaksanaannya hari Sabtu 30 Oktober 2021 dapat berjalan aman, lancar, dan seluruh tamu undangan tetap melakukan disiplin prokes sehingga lembaga Aras Nasional yang menaungi gereja dan lembaga Kristen yang tergabung di dalamnya menjadi berkat ke dalam, menjadi berkat keluar juga bagi bangsa dan negara. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami berdoa untuk pemerintah pusat dan daerah, legislatif, eksekutif, yudikatif, dan juga Polri, Kejaksaan Agung, KPK dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kiranya dapat berjalan lancar, dan yang belum selesai agar mereka punya komitmen dalam menyelesaikannya. Demikian juga TNI, BNPT, BIN, Densus 88 dalam menjaga kedaulatan NKRI dari setiap gangguan baik dari kelompok garis keras, teroris, maupun gangguan dari luar. Penanganan obat-obatan terlarang dan persoalan kriminal, demikian juga teroris dan juga koruptor. Tuhan saja yang menuntun dan melindungi aparat keamanan sehingga berhasil dan tidak menjadi korban. Demikian juga dalam penanganan masalah COVID-19 di setiap daerah yang masih terjadi kasus positif. Kiranya Tuhan memberkati kerjasama antara pimpinan terkait juga partisipasi serius masyarakat dengan menjalankan secara ketat protokol kesehatan dan maupun mau divaksin, juga tidak terlena dengan melandainya kasus positif dan kasus kematian sehingga tidak terjadi gelombang ketiga wabah COVID. Dan kedisiplinan masyarakat dalam menjalankan anjuran pemerintah dan dalam menekan penularan COVID-19. Perlindungan Tuhan terjadi bagi seluruh tenaga medis, dokter, perawat, sukarelawan, dan tenaga administrasi yang berhubungan langsung dengan pasien COVID, baik di rumah sakit, puskesmas, mereka dapat terhindar, dan demikian bagi kemuliaan Tuhan adanya. Tuhan Yesus, Allah penyayang dan penyembuh, yang pernah bertanya kepada Bartimius, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Kiranya pertanyaan Tuhan ini juga tertuju kepada para pemirsa yang saat ini yang sedang dilanda dengan berbagai persoalan dalam hidup. Kepada suami, istri, dan anak-anak yang tidak rukun. Kepada mereka yang sakit, baik sakit kanker, jantung, terpapar COVID-19, stroke, tekanan darah tinggi, diabetes, asam urat, dan lain-lain. Juga yang mengalami duka cita karena kehilangan orang yang mereka cintai. Dan juga mereka yang mengalami masalah ekonomi, yang mencari pekerjaan, yang mencari teman hidup, dan lain-lain. Ya Tuhan, dengarlah permohonan mereka satu persatu.
Sembuhkan mereka dari penyakit, hiburkan dan rangkullah mereka dalam kasih-Mu, agar mereka kembali semangat dalam menjalani kehidupan dengan satu kepastian yang kokoh, Tuhan tetap bersama-sama mereka. Bapa di surga, inilah doa dan permohonan kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum menutup ibadah dan doa berkat, mari kita nyanyikan sebuah lagu, Kami Memuji Kebesaran-Mu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari para pemirsa, sekarang arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Turunlah kiranya kasih karunia, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus menyertai kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan dan pelayanan saudara mulai saat ini sampai Maranatha. Amin. Bapa di